sejak nabung Bitcoin episode 1 di Maret kemarin sampai dengan per hari ini 8 September ya, dimana udah episode ke-7, Bitcoin itu masih gerak atau ranging itu di area 60-50 ribu ya, setelah all time high kemarin itu 73 ribuan. Dan ketika dia ranging di area ini ya, banyak altcoin itu yang drop sampai 80 persenan dan bahkan beberapa itu 90 persenan. Nggak pandang bulu ya, maupun fundamentalnya yang pemahaman orang-orang kripto itu bagus. Contohnya kayak TVL-nya ataupun misalnya timnya, project prospeknya ya, dan juga di backing oleh siapa, semua itu kena juga 80-90%. Di range ini ya, beberapa bulan ini juga yang aku sadarin gak sedikit yang merubah bias mereka, maksudnya pandangan mereka dari yang terlalu bullish menjadi bearish, ya itu kan normal kan. Dan juga dari yang bearish ya mungkin juga bisa pelan-pelan build posisi karena merasa udah saatnya untuk beli gitu. Nah, kalau aku sendiri masih tetap bullish ya, tapi tetap berusaha untuk objektif ya, netral lebih tepatnya. Dalam artian ketika naik tinggi nggak euforia, dan ketika turun ya berusaha untuk nggak fear gitu. Karena kalau kita lihat kemarin tuh Fear and Greed Index itu kalau nggak salah sampai under 30 ya. Nah, kalau aku sendiri tuh memang nggak merubah biasaku ya, tetap bullish, tapi aku memang ada merubah beberapa token pilihan atau aset pilihan aku yang mungkin menurut aku bisa ya lebih mudah recover untuk adaptasi ke market ke depannya gitu. Adaptasi dalam artian lebih bagus menurut aku untuk recover ke depannya. Ya, cari yang fundamental atau story lebih bagus, karena sama-sama drop soalnya kan. Jadi ya why not gitu. Dan aku selalu update sejauh ini di Telegram. Kalau kalian mau masuk silahkan klik link di deskripsi. Karena di sana tempat aku refleksi juga dalam bentuk tulisan biasanya. Nanti seperti biasa aku akan review nabung Bitcoin dan Ethereum juga. Ya, dan aku akan review performance-nya sejauh ini bagaimana setelah 7 bulan ini nabung. Dan juga area belinya di mana. Nah, aku juga mau disclaimer ke kalian, nanti ke depannya ini hanya sharing ya, opini pribadi dan juga anggap aja sharing teman. Kalau cocok kalian bisa jadikan referensi ke depannya, dan semua keputusan itu balik ke masing-masing lagi. Nah, sejauh ini aku selalu berusaha untuk mengontrol ekspektasi dan juga harapan aku terhadap seberapa diapresiasinya harga Bitcoin ini ke depannya gitu. Baik dalam short term ataupun long term lah. Bukan berarti gak optimis, tapi secara pribadi menurut aku lebih baik untuk diri aku sendiri itu, lebih baik cara pandangnya itu begitu. Salah satu faktor yang besar ya yang selalu terlintas di aku itu adalah kemungkinan adanya narrative fallacy gitu. Contohnya mungkin yang sering kita temui adalah Bitcoin. Kalau menurut kita, ketika kita melihat suatu pola tertentu atau ada informasi tertentu, misalnya ketika BlackRock akumulasi ataupun siapapun itu, ataupun ada pola flag ataupun apa ya. Ya, tapi kita biasanya mengabaikan faktor-faktor random, ya randomness ataupun ya luck yang biasa ada di market juga. Dimana ini sering memainkan peranan yang besar juga kan dalam gains maupun loss kita gitu. Ya, walaupun aku udah switching, misalnya switching ke token A atau ke token B, ya berdasarkan informasi atau data-data yang ada, dan kalkulasi-kalkulasi atau hitungan yang aku pakai juga, aku tetap percaya tetap ada risk yang aku nggak tahu gitu. Dan bisa aja narasi yang aku percaya ini bisa salah, karena nggak ada yang pasti kan. Since ke depannya itu adalah future gitu, dan biasanya kan kita tuh pakai data historis. Nah, ini yang buat aku selalu ngingetin diri sendiri biar nggak berekspektasi terlalu tinggi atau berharap terlalu tinggi gitu. Ya, intinya mencoba untuk lebih objektif dan lebih rasional aja. Tadi kan aku udah sebutin luck ya. Kalau ada about luck dan randomness, mungkin tweet Ko Angga Andinata ini tadi pagi bisa ya membantu kita untuk mengatasi tentang luck ini ya. Dimana dia mengatakan, while luck plays a significant role in the outcome of investments, long-term success is determined by skill, preparation, and discipline decision making. Dimana intinya kita tuh harus prepare, dan juga kita harus asah skill kita dan disiplin decision making di long term itu yang paling penting. Jadi memang ada tetap faktor luck dan faktor random yang akan terjadi, tapi selama kita lakukan 3 tadi itu, ya mungkin chance untuk sukses kita ke depannya itu lebih pasti lagi. Jadi sekarang kita langsung aja review nabung Bitcoin episode 7 ya, sejauh ini portonya bagaimana. Ya, jadi kan setiap bulan kan seperti biasa 10 juta per bulan, dan ini udah bulan ke-7 berarti udah 70 juta modelnya. Nah, terakhir aku screenshot tuh tadi di jam 1.30 siang Taiwan, berarti di Indo tuh jam 12.30 ya. Dan portofolionya 54.300.000. Berarti lagi minus kira-kira 22 persenan. Nah, sejauh ini memang sejak Maret tuh memang better di nabung Bitcoin dan Ethereum ya, exposure-nya daripada masukin di alt kemarin. Ya bisa-bisa itu kayak minus 50% sampai 70% juga. Jadi so far menurut aku ini salah satu keputusan yang lumayan tepat yang aku buat. Nah, untuk harganya sendiri ya, Bitcoin itu aku dapatnya dan Ethereum di lumayan tinggi ya. Dimana aku belinya itu di tanggal 2 September ya, jadi aku beli duluan baru buat video ini ya 1 minggu kemudian. Jadi Bitcoin itu aku belinya di harga 58.840 ya, dan juga Ethereum di 2.499 atau 2.500 lah intinya. Setelah itu memang drop kan kemarin sampai 53 atau 52 ke bawah ya, 2 hari lalu kalau nggak salah. Dan secara historis juga probabilitasnya selalu koreksi di Agustus dan juga September kan lebih besar. Jadi aku berusaha untuk manfaatin aja range yang ada ini.
Karena kan tentu perkiraannya ke depan tuh harga Bitcoin lebih diapresiasi lagi. Jadi ya tetap bersyukur ya masih bisa beli di range ini gitu. Kalau sesuai perkiraan. Ya udah guys, kira-kira gitu aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ada kritik saran, kalian boleh tulis di kolom komentar karena pasti akan membantu banget buat aku. Oke guys, see you on the next video.